Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wasyaratul rabi'u al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad artinya taat. Al-munafi lit-tarki yang merupakan kebalikan dari at-tarku, meninggalkan atau tidak taat. Atau at-tarku bisa juga dimaknai tidak mau mengerjakan. Secara terlek artinya meninggalkan, namun yang lebih tepat kita maknai at-tarku di sini meninggalkan atau tidak mau mengerjakan. Apa definisi dari al-inqiyad? Wa dzalika bi ayyan qada lima dallat alaihi kalimatul ikhlasi. Yaitu seseorang taat atau patuh kepada semua yang menjadi konsekuensi dari kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wa la'alla al-farqa bainal inqiyadi wal qabuli, dan bisa jadi perbedaan antara al-inqiyad dan al-qabul, ya, karena al-inqiyad dan al-qabul mirip-mirip, hampir sama. Apa perbedaannya? Beliau katakan annal qabula idharu sihhati ma'na dzalika bil qabuli. Bahwasanya qabul adalah menampakkan ketaatan tersebut dengan qaul. Ya, menampakkan ketaatan, menampakkan penerimaan terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah bil qauli, dengan perkataan. Bahwasanya saya menerima dalil, saya siap menerima Al-Qur'an, saya siap menerima hadis. Ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Nabi, saya terima. Makin namanya qabul. Fayaqbaluhu wa yu'linu dzalika nutqan bil lisani. Dia menerima konsekuensi dari la ilaha illallah, dan dia yu'linu, mengumumkannya, menampakkannya, dzalika nutqan bil lisan, dengan mengucapkannya secara lisan. Wa amal inqiyadu, adapun al-inqiyad, fahuwal ittiba'u bil af'ali. Al-inqiyad adalah al-ittiba', mengikuti tuntunan syariat, bil af'al, dengan perbuatan. Nah, jadi kalau kata beliau Syekh Muhammad Said Al-Aslan, perbedaan antara qabul dan al-inqiyad adalah pada amalannya. Kalau qabul berupa lisan, kalau al-inqiyad berupa perbuatan. Ya, kalau qabul yaitu dengan mengatakan bahwasanya saya menerima Al-Qur'an, saya menerima hadis. Ya, ini perkataan Allah, ini perkataan Nabi, saya terima. Ini namanya qabul. Nah, adapun al-inqiyad itu menjalankannya. Ketika menerima Al-Qur'an, memerintahkan untuk sesuatu, maka dijalankan. Ketika menerima hadis dan hadis memerintahkan sesuatu, maka dijalankan. Atau Al-Quran melarang sesuatu, maka ditinggalkan. Demikian juga hadis melarang sesuatu, maka ditinggalkan. Wa ilzamu minhuma jami'an al-ittiba'. Dan dari keduanya, yaitu al-inqiyad dan al-qabul, semuanya berkonsekuensi adanya al-ittiba'. Dua-duanya, konsekuensi dari dua ini, qabul dan inqiyad, adalah ittiba', ngikuti syariat. Ya, ittiba' di sini artinya ngikuti syariat, mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah. Fal inqiyadu huwal istislamu wal id'anu. Maka al-inqiyad artinya adalah al-istislam, pasrah menerima, wal id'an, dan taat. Wa adamu ta'aqqubi li syai'in min ahkamillahi, dan tidak ta'aqqub, tidak protes sama sekali terhadap hukum-hukum Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepada Rabb kalian. Surat Az-Zumar ayat 54. Maka Allah katakan di sini, wa aslimu lahu. Pasrahlah dalam menerima hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal inqiyadi aidan,
lima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk inqiyad, termasuk taat adalah taat kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ridha bihi wal amalu bihi. Ridha terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi. Duna ta'aqqubin au ziyadatin au nuqsanin. Tanpa protes sama sekali, tanpa ziyadah, tanpa penambahan, dan tanpa nuqsan, tanpa pengurangan. Maka termasuk inqiyad adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa protes, tanpa ditambah-tambah dan tanpa dikurangi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Demi Allah, tidak beriman mereka sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Muhammad fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian di dalam diri mereka tidak terdapat harajan, tidak terdapat rasa jengkel, rasa tidak suka, mimma qadaita, atas apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka mau menerima keputusanmu, mau menerima tuntunanmu dengan tasliman, dengan pasrah, dengan penerimaan sepenuh hati. Surat An-Nisa ayat 65. Ya, maka di sini Allah katakan tidak beriman seseorang sampai kita mau mengikuti tuntunan Nabi, sampai kita mau ikut apa kata Nabi dan tidak ada haraj dalam hati kita. Ya, kalau mau ikut tapi masih haraj, masih jengkel, protes, tidak suka dengan tuntunan Nabi, maka belum dikatakan beriman, belum inqiyad. Ya, maka wajib ikut kata Nabi, ikut tuntunan Nabi dengan pasrah, dengan sepenuh hati, dengan ridha. Fa idza alima ahadun ma'na la ilaha illallah faqad jaa bisyartil awwali. Maka kalau seseorang mengetahui makna dari la ilaha illallah, maka dia telah memenuhi syarat la ilaha illallah yang pertama. Wa idza ayqana biha faqad jaa bisyartil tsani. Dan kalau dia telah yakin terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah, terhadap makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia memenuhi syarat yang kedua. Wa idza qabilaha faqad jaa bisyarti tsalits, dan dia kalau menerima segala konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia telah memenuhi syarat yang ketiga. Walakinnahu idza lam yanqad wa lam yud'in laha wa lam yastaslim wa lam ya'mal bimuqtada ma 'alima fa inna dzalika la yanfa'uhu. Namun kalau dia tidak taat dan juga tidak yud'in, tidak patuh, walam yastaslim, dan tidak pasrah dalam menerima, walam ya'mal, dan tidak mengamalkan konsekuensi dari apa yang dia ketahui tadi berupa makna dan kandungan dari la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya, dia tidak melakukan ini semua, fa inna dzalika la yanfa'uhu, maka ini tidak bermanfaat. Wa min adamil inqiyadi tarkut tahakumi li syari'atillahi azza wa jalla. Dan di antara bentuk ketidakadaan inqiyad, tidak inqiyad, bentuk tidak inqiyad adalah tarkut tahakum, tidak mau berhukum dengan syariat Allah azza wa jalla. Wastibdaluha bil qawaninil wad'iyyati, dan menggantinya dengan qawanin, dengan undang-undang wad'iyyah yang dibuat oleh manusia. Di antara bentuk tidak inqiyad adalah tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Allah larang syirik, tidak mau tinggalkan syirik. Allah larang bid'ah, tidak mau tinggalkan bid'ah. Allah perintahkan ikut sunnah, tidak mau ikut sunnah. Allah perintahkan sholat berjamaah, tidak mau sholat berjamaah. Ini bentuk tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dan semua bentuk maksiat itu termasuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Semua bentuk meninggalkan ketaatan itu juga bentuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Semua bentuk meninggalkan sunnah Nabi itu juga merupakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, dan juga termasuk
tidak berhukum dengan hukum Allah adalah berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Namun perlu diketahui bahwasanya berhukum dengan undang-undang buatan manusia ini terbagi menjadi 3 rincian. Yang pertama, berhukum dengan undang-undang yang sejalan dengan hukum Allah, yang sejalan dengan hukum Allah. Seperti misalnya jika ada aturan wajibnya pakai jilbab, jika ada aturan berbuat baik sama tetangganya, jika ada aturan untuk menutup aurat, maka ini sejalan dengan hukum Allah, maka ini boleh berhukum dengan undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang tidak ada perintahnya dalam agama dan juga tidak ada larangannya. Tidak ada perintahnya dan juga tidak ada larangannya dalam syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini juga hukumnya boleh. Bahkan wajib jika pemerintah atau ulil amri memerintahkannya. Seperti misalnya taat pada undang-undang lalu lintas, berhenti di lampu merah, berjalan di lampu hijau, tidak boleh parkir di tempat yang ada rambu, dilarang parkir. Maka ini tidak ada larangan dalam syariat, tidak ada dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Dan ketika pemerintah memerintahkannya, maka termasuk dalam keumuman ayat atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amri kalian. Maka berhukum dengan hukum yang seperti ini boleh. Yang menjadi permasalahan adalah berhukum dengan hukum buatan manusia, undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Ya, yang berkebalikan, yang bersesihan dengan hukum Allah. Maka inilah yang bermasalah. Inilah yang disebut tidak inqiyad. Namun bukan berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian dia berhukum dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia langsung kafir. Tidak. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah juga katakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah juga katakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ada 3, ada yang kafirun, ada yang fasiqun, ada yang zalimun. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dirinci. Orang yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah bukan karena meremehkan hukum Allah, ya, bukan karena melecehkan hukum Allah, dan bukan karena dia berkeyakinan hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Ya, maka orang ini adalah orang yang zalim. Ya, faulaika humudz zalimun, orang yang zalim. Ya, tetap dia berdosa, namun tidak kafir. Dia orang yang zalim. Dia masih berkeyakinan hukum Allah lebih benar. Namun dia tetap ngeyel berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian yang kedua, kalau seseorang berhukum dengan hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah, bukan karena meremehkan hukum Allah, bukan karena melecehkan hukum Allah, dan bukan karena berkeyakinan bahwasanya hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, namun dia lakukan itu karena mencari keuntungan duniawi, ya. Entah karena mencari uang, entah karena mencari kedudukan, mencari nama, mencari ketenaran, mencari ridha manusia atau yang lainnya, maka dia adalah orang yang fasik. Faulaika humul fasiqun. Adapun orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, dengan keyakinan bahwasanya hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, dan dia meremehkan hukum Allah, melecehkan hukum Allah, mengatakan hukum Allah sudah tidak relevan, sudah kuno, yang harus ditafsirkan ulang, harus direvisi atau semisalnya, maka inilah yang terancam oleh ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.